Salam adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana keadaannya sekarang? Puji Tuhan, sehat semua. Dan tentu bergembira ya adik-adik ya. Kenapa bisa bergembira? Karena tadi malam tidurnya tepat waktu. Dan sebelum tidur berdoa, sehingga Tuhan memelihara. Dan sekarang bangun pagi dengan cerah ceria. Dan kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Adik-adik, duduk kembali. Kita akan berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami Tuhan dalam keadaan sehat, cerah, gembira Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan bisa menjadi pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan setiap hari kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kini kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan ya Alkitabnya. Kita akan membaca dari
Perjanjian Baru dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-12. Sudah siap semuanya? Mari kita membaca. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Ya, baik ya. Nah, kini kakak akan mengajarkan ya tentang firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-12. Temanya adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan kita pada saat ini, adik-adik mau diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang yang mempedulikan sesamanya, menjadi sahabat bagi sesama. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita sudah membacanya ya, firman Tuhan tadi dijelaskan tentang seorang lumpuh ya yang ditolong oleh para sahabatnya. Jadi orang lumpuh ini tentunya adik-adik tahu ya, seorang yang tidak bisa berjalan karena penderitaan yang dialaminya, yaitu kakinya sakit ya, kakinya tidak bisa digerakkan sehingga kakinya tidak bisa berjalan. Nah, adik-adik yang terkasih, tentunya orang lumpuh ini
merindukan ya kesembuhan. Boleh terjadi atas dirinya. Nah, orang lumpuh ini memiliki para sahabat. Diceritakan ada 4 orang sahabat yang sangat peduli akan keberadaan orang lumpuh ini. Suatu ketika mereka mendengar bahwa ada berita sukacita Tuhan Yesus datang ya, mengabarkan berita keselamatan, dan mereka dengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, dengan berbekal rasa percaya diri ya, keimanan yang kuat bahwa ada Tuhan Yesus yang akan menolong temannya itu. Lalu ke-4 orang sahabat ini ya, dari orang lumpuh tersebut, mereka datang, mereka membawa temannya ini. Lalu bagaimana ya cara membawanya? Orang lumpuh ini diletakkan di atas tilam. Lalu ke-4 orang ini menggotong tubuh orang lumpuh ini. Ya. Karena begitu kasihnya cinta mereka kepada orang lumpuh ini ya. Agar bisa menjumpai kesembuhan melalui Tuhan Yesus, mujizat yang akan diadakan oleh Tuhan Yesus. Nah, para sahabat ini melakukan hal yang besar. Mereka mendatangi di mana Tuhan Yesus berada, ke suatu rumah ya, di mana Tuhan Yesus sedang menyampaikan berita sukacita. Sesampainya mereka di tempat itu, ternyata banyak sekali kerumunan orang banyak ya, sehingga mereka tidak bisa melewati pintu masuk karena banyak orang adik-adik. Sehingga ke-4 orang sahabat ini memutar otak. Mereka berpikir, bagaimana ya caranya agar teman saya yang sakit ini bisa sampai di muka Tuhan Yesus. Lalu ke-4 orang ini naik ke atas rumah. Mereka membongkar atap rumahnya. Lalu mereka membawa orang lumpuh ini dengan hati-hati ya, karena takut jatuh adik-adik. Salah sedikit bisa jatuh, kasihan ya. Tapi karena kegigihan, kesetiaan orang lumpuh, para sahabat ini kepada sahabatnya yang lumpuh, mereka meletakkan ya, menurunkan orang lumpuh ini dengan hati-hati dari atap rumah yang cukup tinggi ya, tepat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, cerita selanjutnya, orang-orang yang ada pada saat itu melihat dan menyaksikan ya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Melihat orang lumpuh ini sudah ada di hadapannya. Dan tentunya Tuhan Yesus yang begitu kasih kepada orang lumpuh ini, maka Dia menyembuhkan sehingga orang lumpuh ini bisa sembuh. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga mau menyampaikan bahwa peristiwa ini sangat besar, peristiwa di mana keyakinan atau iman dari para sahabat dari orang lumpuh ini sudah memberikan keselamatan bagi sahabatnya yang sedang menderita lumpuh, sehingga dia boleh menjadi sembuh. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bayangkan ya, perjuangan ke-4 orang sahabat ini menggotong teman yang sedang sakit,
Apalagi kalau jaraknya jauh ya, dari tempat orang lumpuh ini menuju di mana Tuhan Yesus berada. Apalagi kalau seandainya cuacanya itu terik ya, seperti yang kita alami saat ini ya, cuacanya panas terik. Bayangkan menggotong, tentu sangat melelahkan. Tapi karena begitu besar cinta kasih keempat orang sahabat ini bagi orang lumpuh ini, mereka mau melakukannya dengan sukacita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan bacaan kita pada saat ini, kita mau belajar bahwa empat orang lumpuh ini sudah melakukan suatu hal yang sangat luar biasa, sangat hebat. Jadi mereka pertama berupaya membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Mereka bekerja sama membawa temannya yang sedang sakit agar bisa disembuhkan. Kemudian mereka juga membawanya dengan penuh cinta kasih, sehingga orang lumpuh ini boleh berada di rumah di mana Tuhan Yesus sedang menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang saat itu. Dan akhirnya orang lumpuh ini bisa menjadi sembuh. Dan ini merupakan suatu kepedulian yang sungguh nyata yang boleh terjadi pada saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita mau belajar tentang bagaimana menjadi seorang sahabat yang peduli, yang mengasihi. Tentunya adik-adik di rumah punya sahabat ya. Bagaimana? Apakah kalian saling mengasihi dengan teman-temannya? Harus ya adik-adik. Jadi kita harus menjadi seorang yang peduli pada teman kita, mencintai mereka dengan sukacita dan mau berbagi, siap menolong ketika sahabat kita mengalami kesusahan. Maka kita sebagai temannya tentu harus peduli ya. Nah, di dalam memilih sahabat juga kita tidak boleh bersikap pilih-pilih ya, maksudnya hanya mau berteman dengan orang-orang tertentu saja. Jadi adik-adik semua bisa menjadi sahabat ya. Sahabat adik-adik ada yang di sekolah mungkin ya, bertemu dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan tempat kalian tinggal. Nah, jadi adik-adik dalam pergaulan tentunya tidak boleh pilih-pilih ya. Makin banyak sahabat tentu makin baik ya. Makin banyak teman akan membuat kita menjadi senang, karena mereka selalu siap menjadi teman main kita ya, mau berbagi suka dan duka. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jadi di dalam bersahabat juga kita harus menjaga sikap ya. Kita harus memberikan pengaruh yang baik buat teman-teman kita. Jangan kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus memberi contoh yang baik kepada teman-teman untuk menjadi sahabat yang baik. Nah, contohnya nih adik-adik, kalau ada teman kalian yang hobinya main game ya, seharian main game terus, padahal kan kalau kita main game kan tidak boleh lama-lama ya. Adik-adik harus bisa membagi waktu
Nah, kalau ada teman kalian yang mengajak bermain game dalam waktu yang lama, tentunya adik-adik bisa menegurnya ya. Jangan sampai dia terlena dengan permainan game tersebut, karena itu tidak baik ya buat kita semua. Jadi persahabatan yang baik itu harus memberikan contoh yang baik juga buat teman-temannya, saling mengoreksi, menegur. Tentunya adik-adik tegurlah teman kalian dengan bahasa yang penuh kasih, dengan ramah, dengan sopan ya. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Nah, adik-adik, contoh lainnya nih, misalnya kalau ada sahabat kalian yang mengajak kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya ketika kalian nih ya berjalan-jalan, lalu kalian melihat di area sekitar rumah kalian ada pohon mangga. Sekarang kan mungkin ada musim mangga ya. Lalu kalian lihat mangganya itu, wah enak kayaknya nih, ranum ya, siap untuk dipetik, kayaknya manis rasanya. Nah, teman kalian mengajak, ayo kita ambil mangga itu, kita makan. Lalu mereka ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, itu sama aja dengan mencuri. Nah, itu kan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, adik-adik jangan mengikutinya. Jadi di dalam persahabatan kita harus saling menguatkan, saling menegur ya bila ada yang teman kita melakukan kesalahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, persahabatan itu adalah ikatan hubungan ketika kita bisa saling berbuat baik. Sama halnya dengan cerita orang lumpuh tadi, yang ditolong oleh 4 orang sahabatnya agar si orang lumpuh tersebut memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Jadi biarlah dalam pergaulan kita selalu berbuat yang baik, berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini ya. Contohnya nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik ini adalah memiliki kepandaian ya di bidang tertentu, misalnya adik-adik jago matematik, jago dalam pelajaran bahasa Inggris, atau jago dalam pelajaran fisika, IPA ya. Nah, sebagai sahabat yang sejati, adik-adik harus mau berbagi ya, menolong mereka ya, ketika teman-teman kalian mengalami kesulitan untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang tadi kakak sebutkan. Atau misalnya ya, dalam persahabatan itu kita juga bisa saling share ya, saling tukar kemampuan. Misalnya kalau teman kalian memiliki keterampilan bisa membuat layang-layang dengan hiasannya yang begitu indah ya. Nah, kalian juga boleh berbagi ya untuk membuat layang-layang yang sangat indah. Adik-adik mau kan menjadi anak-anak yang saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, menjadi sahabat yang sejati? Pasti ya, karena firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk saling peduli ya, persahabatan yang sejati seperti Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati buat kita semua. Nah, semoga firman Tuhan pada saat ini
boleh menguatkan kita semua. Dan adik-adik juga senantiasa mau melakukan apa yang disampaikan oleh kakak tadi ya, bahwa kita harus saling mengasihi, menjadi sahabat yang sejati bagi teman-teman kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan pengajaran firman Tuhan adik-adik ya, yaitu kita boleh punya sahabat. Siapa saja sahabat kita? Bisa orang tua, bisa kakak adik, bisa teman di sekolah, bisa teman di rumah. Terlebih lagi sahabat kita yang sejati adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah adik-adik, nanti persembahan adik-adik nanti sampaikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan membawa ke gereja ya adik-adik ya. Dan kita juga akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Bagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhanku ku beri persembahan kanan kiri, aku yang kanan. Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa, dan kita juga akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan Tuhan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini yang nanti akan dibawa oleh orang tua kami ke gereja Tuhan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah semua Tuhan pemberian-Mu ini Tuhan menjadi sukacita Tuhan bagi kami untuk selalu memberi ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu dalam peliharaan Tuhan, sehingga kami boleh bertemu lagi Tuhan di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, persahabatan, nah, kita juga akan memuji Tuhan dengan Kau temanku, ku temanmu. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanku, kita selalu bersama,
celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ya, adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu berkat. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Sampai berjumpa minggu depan.